Jika kamu mengira Dora Sang Penjelajah hanya acara pendidikan anak, kamu salah. Dora Sang Penjelajah terinspirasi dari sebuah kisah yang sangat tragis tentang seorang gadis kecil Latin yang mengalami neraka dalam hidupnya. Jika kamu ingin mengetahui kisah nyata dan menyedihkan di balik apa yang kita kenal sekarang sebagai Dora Sang Penjelajah, bersiaplah karena setelah menonton video ini, kamu tidak akan pernah melihat Dora dengan cara yang sama lagi. Semuanya dimulai pada masa muda pencipta Dora Sang Penjelajah, Chris Gifford. Saat mulai belajar komunikasi di universitas, dia mendapat tugas magang untuk mendokumentasikan kisah dari surat kabar. Dan setelah mencari di berbagai sumber, dia tertarik pada sebuah kisah yang unik. Sebuah kisah tentang seorang gadis imigran yang kehilangan nyawanya. Chris sangat penasaran ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada gadis ini. Jadi dia langsung pergi ke asrama tempat gadis itu berada. Sebelum tragedi itu terjadi, saat tiba dan menanyakan tentang gadis ini, Chris benar-benar terkejut. Para pengurus menceritakan kisah tentang gadis ini. Mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang imigran bernama Dora. Gadis itu tinggal dengan neneknya di Meksiko. Ayahnya sudah menyeberang ke Amerika Serikat dan sering menghubungi mereka. Dia memberitahu Dora bahwa seseorang akan segera menjemputnya agar mereka bisa hidup lebih baik bersama. Hari yang dinanti tiba. Ayah Dora mengatur semuanya dengan pamannya agar mereka bisa pergi bersama menyeberang ke Amerika Serikat. Namun Dora sangat takut. Ayahnya pernah bercerita tentang pengalaman menyeberang dan betapa sulit perjalanannya. Agar Dora tidak takut, ayahnya bilang jangan khawatir dan anggap semuanya sebagai petualangan atau permainan. Namun Dora tetap bertanya, "Bagaimana kalau aku tersesat, ayah?" Dengan hal itu, ayahnya mencoba menjelaskan beberapa lokasi dan penanda agar Dora tidak tersesat dan merasa lebih tenang. Beberapa minggu kemudian, hari itu tiba. Dora berpamitan pada nenek dan menyiapkan ransel berisi peta dari ayahnya. Sepanjang perjalanan, Dora merasa benar-benar kewalahan dan takut dengan apa yang akan terjadi. Untungnya dia pergi bersama pamannya dan sepupunya, Diego, yang menurut cerita Dora sangat menyukai binatang dan bercita-cita bekerja di kebun binatang Central Park. Diego menenangkan Dora dan meyakinkannya semuanya baik-baik saja. Karena itulah dia memberinya boneka monyet berwarna merah muda karena Diego membawa beberapa mainan binatang, tetapi favoritnya adalah boneka jaguar. Walau Diego sudah berusaha membuat Dora merasa baik, semuanya berubah seketika. Pada malam ketika mereka akhirnya harus menyeberang di tengah gurun, beberapa petugas imigrasi menghadang mereka, menyebabkan semua orang panik dan berlari ke arah yang berbeda-beda. Dora bingung dan terus berlari tanpa arah. Namun saat menyadarinya, pamannya, sepupunya Diego, dan semua orang sudah menghilang. Sepanjang malam tragis itu, Dora ketakutan dan menangis, menunggu hingga pagi apakah pamannya dan Diego kembali, tapi itu tak pernah terjadi. Keesokan harinya, Dora beruntung ditemukan oleh beberapa petugas dan dibawa ke pusat imigrasi. Mereka mencari keluarganya, tapi hanya menemukan ransel, boneka monyet merah muda, dan petanya saat memeriksa barang-barangnya, dengan beberapa rute yang sebenarnya tidak menuju kemana-mana. Saat mewawancarai Dora, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin bertemu ayahnya. Sayangnya, mereka gagal menemukan ayah Dora dan tak ada yang mengklaim anak itu. Dan ini terjadi karena ayah Dora mengetahui dari berita bahwa beberapa jenazah imigran ditemukan di padang pasir tepat sehari setelah hari yang direncanakan mereka akan berangkat. Nama-nama Cuauhtémoc Martínez dan Diego Martínez disebutkan. Jadi bagi ayah Dora itu adalah tanda jelas bahwa putrinya juga telah meninggal. Karena tidak ada yang mengklaim, mustahil untuk memulangkan Dora ke Meksiko. Mereka tidak memiliki lokasi yang jelas atau kontak keluarga, jadi mereka harus membawa Dora ke asrama. Dora di asrama diperlakukan buruk dan dihakimi karena kewarganegaraannya berbeda, serta tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa Inggris. Dora hanya ingin menemukan ayahnya, sehingga dia sering menangis di asrama. Setelah banyak perlakuan buruk, Dora berusaha melarikan diri dan mencari ayahnya.
Namun sayangnya, 5 hari kemudian Dora ditemukan lagi di padang pasir, tetapi kali ini sudah tidak bernyawa. Hanya ransel, peta, dan boneka pemberian sepupunya yang bisa diselamatkan. Dora melakukan upaya terakhir untuk bertemu dengan ayahnya, namun karena cuaca yang sangat sulit, kurangnya arah, dan sedikit pengalaman yang dimiliki Dora, dia tidak berhasil. Setelah mengetahui kisah tragis ini, Chris terinspirasi mendokumentasikannya secara kreatif dengan menciptakan kisah petualangan Dora. Hal ini ia lakukan terutama karena ia percaya bahwa jika tidak ada hambatan komunikasi atau rasisme itu, mungkin saja Dora masih hidup. Dan mungkin ia bisa menemukan ayahnya. Acara ini bukan hanya untuk menghibur anak-anak atau memberi sentuhan edukatif yang mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang. Chris fokus agar setiap episode bisa membantu anak-anak atau bahkan orang dewasa yang mengalami situasi di mana komunikasi itu bisa sangat berguna, bahkan bisa menyelamatkan mereka dari situasi hidup atau mati. Barang-barang Dora hanya dibuang ke tempat sampah. Beberapa orang percaya ayahnya tahu kematian Dora dan mengambil barang-barangnya agar tak melupakannya. Setelah peristiwa tragis ini, Chris tetap fokus pada karirnya dan akhirnya menciptakan serial animasi untuk mengenang gadis kecil tersebut. Sejak dirilis, banyak orang menyukai serial ini hingga tayang lebih dari 2 dekade. Serial Dora juga turut meningkatkan kesadaran global tentang budaya Hispanik. Pada akhirnya, teman-teman, terkadang kisah yang paling polos menyimpan kebenaran yang paling menyakitkan. Dora, yang dulunya adalah seorang gadis kecil penuh harapan, akhirnya menjadi simbol bagi semua orang yang bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Dora, semangat hidup di setiap petualangan acara itu mengingatkan kita bahwa di jalan tergelap pun selalu ada secercah cahaya. Mungkin karena itu, jutaan orang tumbuh bersama dia tanpa tahu bahwa di balik lagu-lagu dan senyumannya ada kisah kehilangan. Cinta dan keberanian, sebuah kisah yang layak untuk dikenang, bukan hanya ditonton di televisi. Bagaimana pendapat kalian soal kisah sedih di balik Dora Sang Penjelajah? Ingin kami ceritakan kisah karakter lain juga? Kami akan membaca komentar.